Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lima yuqaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ketemu di live streaming Kraton TV, komunitas Ruqyah Buton TV yang ada di Kota Bau-Bau, yang menyiarkan langsung melalui Facebook, dan insya Allah akan terhubung dengan YouTube Kraton TV, YouTube Kraton TV Studio, yang mungkin bisa dicari di channel YouTube insya Allah ya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan live streaming ini adalah untuk menyampaikan dakwah tauhid, terutama ruqyah syar'iyyah dan lain-lain, sekaligus menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa Kraton TV ini juga terhubung langsung dengan YouTube. Jadi dihimbaukan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk yang menonton YouTube langsung jangan lupa tindis tombol subscribe-nya dan like komen, dan baiknya di tombol juga ditindis tombol atau ditindis tombol lonceng, supaya ketika ada video-video baru yang diunggah di YouTube, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman Facebook bisa langsung menonton dan bisa mendukung dengan subscribe. Tujuannya itu bukan untuk apa-apa, tetapi tujuannya untuk dikembangkan channel ini dan bisa bermanfaat untuk umat. Channel ini dikembangkan dan bisa bermanfaat untuk umat. Boleh dibagi videonya kepada siapapun yang bisa dijadikan sebagai landasan keimanan dan bisa mengambil ilmu daripada video-video kami, insyaallah ya. Dan alhamdulillah kita langsung saja pada kesempatan yang berbahagia di kajian menjelang sholat isya atau selesai ibadah maghrib, yang langsung dari studio 1 Kraton TV yang di Kota Bau-Bau. Sesuai dengan tema yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang banjir kemuliaan dengan sholat tahajud. Ini adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Al-Firdaus ini. Jadi kita akan mengkaji buku ini sebagai pedoman untuk kita dan memahami makna dan apa itu sholat tahajud, serta kita memahami bahwa sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan, di mana sholat tahajud adalah sholat sunnah yang terbaik di antara sholat wajib, yaitu sholat tahajud. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang tadi kita sudah bahas tentang keutamaan sholat tahajud, yaitu ada 9. Yang pertama, sholat tahajud adalah ibadah orang-orang soleh. Yang kedua, sholat tahajud adalah bisa mencegah dari dosa dan menghapus kesalahan. Yang ketiga adalah sholat tahajud adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dijanjikan surga dan ruangan khusus istimewa untuk orang yang tahajud. Yang kelima, terbebas dari ikatan syaitan. Yang keenam, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Yang ketujuh, dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, mendapat pahala sholat
paling afdol setelah sholat fardu, pahala sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Yang kesembilan adalah membuat doa mudah dikabulkan. Ya, kita sudah bahas tadi siang. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan manfaat dari sholat tahajud. Ya, tadi siang adalah keutamaan, dan kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat tentang manfaat dari sholat tahajud tersebut. Manfaat dari sholat tahajud. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam. Nabi sampaikan, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Nah, ini Nabi sampaikan ya, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sebelum ya kalian mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, dan menghapus keburukan, dan menghindarkan penyakit dari badan. Nah, ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Jadi di sini Nabi sampaikan, sholat tahajud itu adalah sholat kebiasaan orang-orang soleh, sholat malam, ya sholat tahajud, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan mencegah dari perbuatan dosa, menghapus keburukan, dan menghindarkan penyakit dari badan. Untuk kesehatan juga kaum muslimin dan berbahagia. Apakah sholat tahajud hanya memberikan keuntungan yang sifatnya ruhiyah atau spiritual? Nah, sini kita akan bahas kaum muslimin. Keuntungan mengerjakan sholat tahajud tak hanya bersifat ruhiyah atau spiritual. Sebab banyak orang yang istiqomah mengerjakan sholat sunnah tahajud mengaku mendapatkan manfaat berupa semangat untuk berkarya, rezeki yang bertambah, hingga kesehatan yang semakin membaik. Nah, ini tulisan dalam buku ini ya. Jadi ternyata kaum muslimin yang berbahagia, ya, selain kita mendapat manfaat dari ya, amal soleh dari sholat tahajud itu, amal ruhiyah dan spiritual, kita juga dapat manfaat dari dunianya berupa ya semangat untuk berkarya. Ya, yang kedua, mendapat rezeki yang bertambah. Dan yang ketiga, kita akan menjadi sehat dari sisi kesehatan. Sholat tahajud itu sholat yang terbaik di tengah malam. Ya. Pada bagian ini, kaum muslimin yang berbahagia, kita akan mencoba menelusuri apa saja manfaat dari sholat sunnah. Ya, ini sholat sunnah tahajud ini secara jasmania, ya, atau material. Seperti kita tahu, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya tak terbatas di akhirat, tapi juga di dunia. Ya. Dan karena dunia bersifat jasmania, maka rahmatnya pun bersifat jasmania. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan dan penguatan hafalan. Nah, ini nih yang penting ini. Ya, meningkatkan kecerdasan dan menguatkan hafalan. Kaum muslim yang berbahagia, saya teringat ketika di pondok kami istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Iya, walaupun berat bangun, ya bangun malam, wudhu dingin, bertahajud. Iya, ternyata iya, dengan kita melaksanakan istiqomah tahajud, itu hafalan kita makin bagus. Ya, di sini sampaikan, ya, hafalan kita makin kuat. Ya, menghafal Quran, para penghafal Quran, penghafal hadis, itu mereka gunakan malam untuk menghafal. Iya, dan hafalan ketika dikerjakan di malam hari, iya, menghafal di malam hari itu bagus. Ya, itu akan menguatkan hafalan kita. Jadi secara jasmania, ya, secara itu dia merespon dengan proses bagus hafalan kita. Jadi kita meningkatkan, kita yakin bahwa sholat tahajud itu bisa meningkatkan kecerdasan dan menguatkan hafalan.
otak ini kaum muslimin, otak lebih baik dalam memproses informasi dan lebih efektif dalam memutuskan sesuatu. Nah, saat berada dalam keadaan di bawah sadar. Jadi ketika baru bangun ya, dan kita istiqomah, bangun langsung wudu dan tahajud, itu secara tidak langsung, secara kita tidak mengira bahwa otak kita itu cepat. Ketika kita bangun dalam keadaan ketenangan, tenang ya, bangun tidur tenang sekali. Bangun, sholat tahajud kita menghafal, maka otak itu akan merespon hafalan dan sangat menguatkan untuk hafalan tersebut. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Current Biology, aktivitas otak saat sedang tidur berdampak positif pada kemampuan kita dalam membuat keputusan saat terbangun. Bahkan menurut penelitian, ini ada seorang peneliti namanya Thomas Adrilon dan Sid Kounder, otak bukan hanya lebih mudah memproses informasi ketika sedang tertidur, tapi juga saat tak sadar. Keterangan ini disampaikan keduanya kepada koran Washington Post. Selain memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam mengelola informasi, ya, saat kita tidur otak juga menyusun memori baru dan memperkuat memori sebelumnya. Selanjutnya, otak menghubungkan memori baru dengan memori lama. Ketika kita bangun untuk mengerjakan sholat tahajud, efek kerja otak saat tidur itu terasa. Kita jadi mudah mengingat sesuatu yang mungkin sebelum tidur kita lupa. Hasil studi Universitas California ya di Berkeley tahun 2007 juga menunjukkan bahwa tidur dapat meningkatkan kreativitas kita. Setelah bangun dari tidur, sebanyak 33% orang mengaku dapat membuat ide-ide baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika kita bangun di jam 1 sampai jam 4:00, manfaat ini akan semakin terasa. Sebab pada waktu tersebut lingkungan sekitar kita sangat mendukung. Udara masih sangat bersih, ya. Suara kendaraan belum terdengar. Maka ini sangat manfaat kaum muslimin yang muslimat. Ya, jadi ya luar biasa, ya. Subhanallah, maksudnya Allah yang menciptakan malam dan menciptakan tahajud sebagai inti dari malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat sunnahnya. Yang berikut, menguatkan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh juga akan kuat dan menghindarkan penyakit jantung. Nah, ini secara medis nih. Orang-orang yang sisi imunnya tubuh turun dan sering ada gejala penyakit jantung, maka salat tahajudlah. Nah, sekarang lagi virus COVID-19, kita bangun salat tahajud karena akan menambah daya tahan tubuh. Imun tubuh akan naik dan bagus kita tahajud. Disarankan bagi orang-orang yang sudah dikatakan positif corona ya COVID-19 untuk bertahajud. Insyaallah akan kuat daya tahan tubuh dan bisa menyembuhkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan itu adalah awal yang baik sebelum ia memulai aktivitas lainnya. Sebab ketenangan yang dirasakan saat itu atau setelah mengerjakan sholat tahajud berdampak pada meningkatkan sistem imun, ya, meningkatkan sistem imun karena ketenangan atau daya tahan tubuhnya, sebagaimana diungkapkan oleh seorang dokter Abdul Hamid Hadiat dan dokter Kurkus. Orang dengan daya tahan yang baik tak akan mudah terserang penyakit. Orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik tak akan mudah terserang penyakit. Dalam hal ini, penyakit yang berakibat pada menurunnya kualitas kerja jantung, ya, akan bisa dihindari. Jadi penyakit jantung itu bagus, orang yang sering tak jantung itu bagus untuk istiqomah untuk melakukan sholat tahajud. Salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kita adalah jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh tersumbatnya arteri jantung oleh kolesterol. Ya, kolesterol adalah lemak yang berasal dari makanan yang diolah oleh tubuh menjadi glikogen dan diolah lagi menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian diolah lagi menjadi kolesterol. Kalau kita jarang berolahraga,
kolesterol akan menyumbat aliran darah di dalam organ-organ vital kita. Nah, ini penyumbatan aliran darah inilah yang berakibat buruk pada kesehatan jantung. Kalau waktu sahur atau beberapa menit sebelum subuh kita mengerjakan sholat tahajud, meski hanya 2 rakaat, tubuh kita akan berkeringat. Subhanallah. Keluarlah keringat dari tubuh ini tentu menyehatkan. Itu artinya ada metabolisme pembakaran kolesterol di dalamnya. Kaum muslim yang berbahagia, tentang ini saya pernah mengalami sendiri bahwa ketika kita melaksanakan sholat tahajud malam, ya, kita bangun di sepertiga malam terakhir mendekati subuh, walaupun kita melaksanakan sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, itu pasti akan berkeringat. Nah, yang penting kita khusyuk, kita akan berkeringat. Dan apalagi sampai lebih dari 2 rakaat, kita akan berkeringat, dan keringat itu, ya ini yang seperti disampaikan oleh ahli nih, keringat ini menyehatkan, ya, karena keringat itu keluar. Ketika keluar keringat, kita berwudu lagi, atau kita mandi. Nah, mandi lalu kita sholat subuh, maka kita akan mendapat keuntungan dari kesehatan. Ya, yang terutama kesehatan kulit, karena pori-pori terbuka, keringat keluar, dan kita bersihkan dengan air, maka kita akan mendapat satu keutamaan kesehatan kulit. Contoh kita lihat para ulama, mereka itu yang ahli tahajud, lihat wajah-wajah mereka itu berseri. Selain cahaya Allah yang Allah berikan langsung kepada mereka lewat tahajud sendiri, tetapi secara medis mereka mendapat kesehatan kulit yang baik, dan cahaya itu keluar dari kulit. Kenapa? Karena sholat tahajud itu menyehatkan kulit dan membersihkan kuman. Sering dibasuh ketika habis sholat tahajud menjelang subuh, maka wajah kita akan berseri-seri, bercahaya. Masya Allah. Ini saya pernah alami sendiri ketika kita amalkan sholat tahajud, ya. Yang berikut kaum muslimin yang berbahagia, keutamaan yang berikut, ya, manfaat, ya, manfaat bukan keutamaan. Keutamaan tadi kita sudah bahas. Ini manfaat dari sholat tahajud. Yang berikut adalah mencegah stres. Sholat tahajud kaum muslimin dan muslimat dapat mencegah stres dan penyakit kanker. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, sebelum ilmuwan itu menemukan, ya, Rasulullah SAW sudah bersabda, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan. Selain menghapus dosa, bisa mendatangkan ketenangan dan menghindarkan dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Selama ini kaum muslimin yang berbahagia, para pengidap kanker berharap kesembuhan dari kemoterapi. Tetapi ini menggunakan bahan-bahan kimia yang ternyata membawa efek samping bagi penggunanya. Sering kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, para penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi mengalami kerontokan rambut, sariawan, mual, dan rentan terkena infeksi. Dengan istiqomah kita mengerjakan sholat tahajud, kita akan terlatih untuk memusatkan pikiran kita, hati kita, dan aktivitas tubuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, kita juga membaca surat-surat Al-Quran, surat atau ayat-ayat Al-Quran. Panduan dari semua aktivitas positif ini, ya, akan menimbulkan efek meditasi. Meditasi yang kita lakukan melalui sholat tahajud memberikan efek ketenangan dan rileks di dalam hati kita. Ketenangan akan dapat, kita juga akan rileks. Nah, ketenangan hati dan pikiran inilah yang kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan menghindarkan kita dari penyakit kanker dan perkembangannya atau metastasis. Sebaliknya, jika kita sehari-hari terbiasa stres, depresi, sel kanker dalam tubuh justru berkembang. Ini dokter yang sampaikan. Menurut Muhammad Soleh, dalam disertasinya yang berjudul pengaruh sholat tahajud terhadap peningkatan perubahan respon ketahanan tubuh imunologik, dalam kondisi stres yang berkepanjangan, hormon kortisol di dalam tubuh akan bertindak sebagai imunosupresif yang menekan proliferasi limfosit dan
berakibat imunoglobin bahasa medis tidak terinduksi. Akibatnya daya tahan tubuh akan menurun, ya, sehingga rentan terkena infeksi dan kanker. Subhanallah. Daya tahan tubuh itu adalah salah satu, ya, yang harus kita miliki untuk terhindar dari semua penyakit kanker, terutama COVID-19, virus, infeksi. Maka ini manfaat dari sholat tahajud kaum muslimin dan muslimat. Stres mungkin tidak terhindarkan dalam hidup. Ya, manusia punya masalah, ya, punya beban, ya. Stres itu ada. Tapi stres dapat dikelola. Nah, di sini dijelaskan. Pengelolaan stres bisa dilakukan secara edukatif, bisa pula dengan teknik relaksasi atau perenungan dan umpan balik hayati atau biofeedback, ya, terkait manfaat sholat tahajud kaum muslim yang berbahagia bagi penyembuhan penyakit. Ya, Muhammad Soleh, ya, melanjutkan, sholat tahajud mengandung aspek meditasi dan relaksasi sehingga bisa digunakan sebagai coping, ya, mekanisme atau peredah stres yang akan meningkatkan ketahanan tubuh seseorang secara natural. Masya Allah. Ini kaum muslimin yang muslimat. Ya, ini ilmuwan yang mengatakan, ya, ilmuwan ini mengatakan dengan hasil temunya. Nabi SAW dan para sahabat sudah melakukan ini sebelum datang ilmu pengetahuan medis. Nabi sudah lakukan ini. Ya. Jadi inilah Islam. Kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud secara rutin kaum muslimin dan muslimat, kita akan memiliki hormon kortisol yang rendah. Hormon kortisol adalah hormon yang dipengaruhi oleh kadar stres kita. Hormon ini akan meninggi seiring kadar stres kita yang juga meninggi. Kadar hormon kortisol yang tinggi berdampak pada rendahnya kualitas aktivitas kita. Kita menjadi lebih sering salah, sulit berkonsentrasi, sulit ingat, dan daya ingat rendah. Oleh pakar kesehatan, hormon ini jadikan tolak ukur untuk menentukan derajat stres seseorang. Semakin tinggi stres seseorang, hormon kortisol di dalam tubuhnya juga semakin tinggi. Hormon ini berada dalam kadar tertinggi pada tengah malam hingga pagi hari. Kadar normal hormon ini di pagi hari sekitar 38 atau sampai 690 mmol liter. Sedangkan pada malam hari 69 sampai 349 mmol liter. Masya Allah. Manfaat dari sholat tahajud. Yang berikut, sebagai terapi otot dan tulang. Nah, ini dari semua dari medis ini. Ya. Tidak berbeda dengan manfaat sholat secara umum, ya. Yang membuat sholat tahajud punya kelebihan adalah salah satu pengerjaannya pada sepertiga malam yang terakhir atau pukul 1 sampai 4:00. Jadi menurut sejumlah ilmuwan medis, tak ada cara terbaik untuk menghindari gangguan tulang selain mengerjakan sholat tepat waktu atau menambahnya dengan sholat sunnah. Gerakan di dalam sholat yang meliputi berdiri, ya, ruku, sujud, dan duduk sejatinya adalah terapi medis, yaitu tentu saja jika dilakukan secara tumanima, secara benar. Nah, jadi juga ada terapi untuk tulang. Subhanallah. Yang berikut, menjaga kesehatan lambung. Sholat tahajud. Waktu yang dibutuhkan lambung untuk mencerna makanan sebenarnya berbeda-beda, tapi rata-rata kaum muslim yang berbahagia 8 jam. Makanan yang telah dicerna di dalam lambung ini kemudian disalurkan ke usus halus, dan dalam usus ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, jika pada malam hari kita makan sekitar pukul 19.00 atau 20.00, maka 8 jam sesudahnya lambung bekerja mencerna makanan yang kita makan itu. Maka pada pukul 3 atau 4, lambung baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dan penyerapan makanan oleh usus 12 jari sedang berlangsung. Jika pada jam tersebut kita melakukan gerakan tahajud, sholat tahajud misalnya,
maka penyerapan sari-sari makanan akan lebih optimal. Masya Allah, ini manfaatnya kaum muslimin yang berbahagia. Jadi menjaga kesehatan lambung dan mungkin lain-lain sebagainya. Masih banyak keutamaan dari sholat tahajud, tapi penulis hanya menulis 5 manfaat dari sholat tahajud tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan dan menguatkan hafalan. Yang kedua, menguatkan daya tahan tubuh dan menghindarkan penyakit jantung. Dan yang ketiga, mencegah stres dan penyakit kanker. 4, sebagai terapi otot dan tulang. 5, menjaga kesehatan lambung. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, ya, dijelaskan tadi dalam dalam buku ini adalah 5 keutamaan, 5 manfaat, dan masih banyak lagi manfaat dari salat tahajud tersebut. Salat tahajud dikatakan para ulama, ya, bahwa salat tahajud itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita banyak kemuliaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesehatan, sehat secara jiwa kita dan sehat secara badan kita, batin dan lahir sehat. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang dai harus istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun sunnah. Kenapa? Karena sholat tahajud yang tadi kita bahas ada manfaatnya, ada keutamaannya. Dan ini adalah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan bagi orang-orang yang soleh. Jadi sisi medis tadi sudah jelas bahwa manfaat dari sholat tahajud itu luar biasa. Maka janganlah kita tunggu waktunya, bangun malam. Orang yang lagi sakit virus corona COVID-19 yang sekarang terjadi ini, coba pihak medis, terutama yang ada di kota Bau-Bau, coba terapkanlah ini. Selain dibantu dengan pengobatan medis, perlu juga dibantu dengan pengobatan dari ruh, dari jiwa, dengan cara mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu banyak-banyak diperdengarkan ayat suci Al-Quran dan membaca Al-Quran, serta diarahkan untuk mendirikan sholat tahajud. Sistem imun tubuh akan naik, daya tahan tubuh akan kuat dan pasti akan sembuh. Janji Allah itu pasti benar. Maka muslimin dan muslimat, terutama yang ada di kota Bau-Bau yang kita cintai ini, yang belum sakit, belum terinfeksi COVID-19, mari kita mulai menjaga kita punya sistem imun tubuh, daya tahan tubuh dengan melaksanakan sholat tahajud. Selain kita dapat manfaat akhirat, kita juga dapat manfaat dunianya, terutama manfaat untuk kesehatan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat yang paling berat dikatakan orang, susah didirikan. Tetapi kalau tekad yang kuat, dengan niat yang kuat, insya Allah kita akan bisa melaksanakan sholat tahajud itu sampai selesai. Mungkin kaum muslimin yang berbahagia, kultum singkat ini tentang penjelasan manfaat dari sholat tahajud bisa dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat, dan bisa diniatkan dalam hati untuk melaksanakan, karena itu adalah amalan sholat sunnah yang terbaik di antara sholat wajib. Nanti kita jumpa lagi di bahasan yang berikut tentang ini dalam buku ini, yaitu tata cara sholat tahajud. Mungkin sudah tahu teman-teman sudah tahu, tapi akan kita bahas tentang tata cara sholat tahajud yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini, live streaming ini langsung, dan saya membawakan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mendukung channel YouTube kami, Keraton TV Studio, yang ada di YouTube, dengan cara menekan tombol subscribe, karena itu gratis. Silakan dan bagikan video ini kepada yang lain. Yang sudah nonton silakan dibagi, karena tujuan kami adalah berdakwah, berdakwah dan menyampaikan
tauhid, menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton video tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini menjelang sholat Isya ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diambil manfaatnya. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya terlepas dari segala itu. Saya ucapkan barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.